Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri Siti Alza Putri. Kami di sini akan memaparkan tentang materi grounded theory. Nah, yang pertama itu ada definisi grounded theory. Grounded theory ini merupakan sebuah pendekatan yang terbuka di mana pengumpulan data, pengembangan data, serta pengembangan konsep teoritis itu dan ulasan literatur berlangsung dalam proses berkelanjutan. Nah, menurut Kleiser dan Staurus, mereka mendefinisikan bahwa grounded theory itu sebagai sebuah metode penelitian induktif terhadap wilayah yang belum begitu diketahui. Nah, penelitian ini mencoba membangun sebuah pengetahuan dari awal yang berbasis pada data di lapangan. Dalam prakteknya, metode ini tidak hanya digunakan untuk meneliti wilayah-wilayah yang belum begitu diketahui, tetapi juga seringkali digunakan untuk prediksi atau melawan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya itu karakteristik grounded theory. Yang pertama itu ada proses approach. Nah, maksudnya bahwa grounded theory berfokus pada proses yang berhubungan dengan sebuah tindakan, sebuah topik substantif. Nah, proses yang dimaksud merupakan bagaimana urutan tindakan serta interaksi antar manusia dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sebuah topik. Nah, yang kedua itu yaitu theoretical sampling. Maksudnya bahwa penjaringan data dilakukan dengan menggunakan penyampaian teoritis. Nah, grounded theory tidak menjadikan jumlah populasi sebagai penentuan sampel, melainkan apakah sampel yang dituju benar-benar memiliki karakteristik mewakili konsep dalam beragam bentuknya. Nah, yang ketiga itu ada constant comparative data analysis. Nah, yang dimana maksudnya itu bahwa analisis data dilakukan sambil melakukan perbandingan konstan dan membuat pertanyaan tentang data-data yang diperoleh. Terus yang keempat itu ada ekor kategori. Nah, ekor kategori ini pada saat melakukan analisis data untuk memunculkan kategori-kategori. Sebuah kategori ini harus didefinisikan. Dari seluruh kategori utama yang diperoleh dari data, peneliti satu kategori sebagai inti fenomena dalam rangka merumuskan teori. Nah, yang kelima itu ada teori generation. Kategori inti yang didefinisikan kemudian dikembangkan dan dirumuskan menjadi teori. Karena teori ini dilandaskan pada fenomena spesifik, teori ini tidak dapat diaplikasikan digeneralisasikan secara meluas pada fenomena lain. Dan yang terakhir itu ada memoing. Penelitian grounded teori ini menghendaki peneliti membuat catatan atau memo untuk mengkolaborasikan ide-ide yang berhubungan dengan data dan kategori yang dikodekan selama penelitian berlangsung. Nah, terus di sini ada kapan penelitian grounded teori ini digunakan? Kapan sih? Yaitu yang pertama itu wilayah penelitiannya itu belum banyak diketahui. Nah, yang kedua itu belum ada teori yang menjelaskan keadaan yang terjadi. Nah, yang terakhir itu peneliti ingin membandingkan atau menantang teori yang sudah ada. Kelebihan kekurangannya itu fleksibel dan kreativitas tinggi dalam hal inquiry approach. Keterbukaan dalam menciptakan teori baru, pemahaman yang holistik, prosedur analisis yang mendefinisikan juga baik. Dan kekurangannya itu penelitian dengan grounded theory ini membutuhkan waktu yang relatif panjang, proses pengumpulan data, analisis berkelanjutan, dan pembangunan teori memerlukan sumber daya dan kesabaran yang tinggi. Salah satu kelemahan yang utama adalah terbatas kemampuan generalisasi karena fokus pada perspektif. Temuan penelitian sulit digeneralisasikan ke konteks yang lebih luas. Tujuan grounded theory ini untuk mengembangkan teori baru yang muncul dari data empiris yang dikumpulkan dalam sebuah proses penelitian. Menurut Holwith 1998, tujuan peneliti grounded theory ini adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori satu skema analitis abstrak dari suatu fenomena yang berhubungan dengan suatu situasi tertentu. Pada jurnal yang berjudul Peran Keluarga Terhadap Pendidikan Anak, yang dimana pada jurnal ini menggunakan metode grounded untuk mengenali
dan memahami peran keluarga terhadap pendidikan anak di dalam masyarakat. Nah, contohnya kita lihat pada jurnal pendidikan, yaitu peran keluarga terhadap pendidikan anak di masyarakat. Nah, yang dimana jurnal ini menggunakan metode grounded untuk menggali dan memahami peran keluarga terhadap pendidikan anak di masyarakat. Referensinya ada dari YouTube, ada dari jurnal. Baiklah, Terima kasih. sekian dari presentasi kami berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.